Ya lo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Ah, untuk video kali ini masih kelanjutan di video yang sebelumnya ya, yaitu tentang kelapa sawit dengan songgoh dan tidak. Nah, jadi banyak di video sebelumnya itu kan membahas tentang orang Indonesia sering sekali menyimpan pelepah atau daun kelapa sawit yang tidak berguna ya. Dan di video kali ini saya tunjukkan, yaitu adalah, lihat di sana ada kelapa sawit yang cara pemanenannya juga turun buah turun pelepah. Nah, di situ. Yang dimaksud saudara kita yang ada di Malaysia atau di mana itu ya, itu kan cara panennya ya, bukan masalah songgoh atau menyimpan pelepahnya, itu enggak, tapi cara panennya. Tapi yang buah mudanya itu loh, bisa dilihat. Aku akan ke sana mendekat. Oke, ya ini. Dimanapun kalau kelapa sawit dengan buah yang masih muda ini ya tetap dipelihara, tidak diturunkan. Tujuannya untuk supaya bisa maksimal besarnya itu. Nah, bisa dilihat ya di situ. Nah, sini juga turun buah, turun pelepah. Jadi tidak ada yang disimpan untuk sawit setinggi ini. Ini tahun tanam 2010 ya, 2010. Nah, bisa dilihat ya. Nah, pelepahnya juga turun semua. Di sana buahnya mantap sekali. Tuh. Nah, habis dipanen juga ini. Jadi itu sekali lagi untuk video kemarin itu penjelasan tentang apa? Tentang orang Indonesia yang suka menyimpan pelepah kelapa sawit. Nah, sedangkan yang di sini saya tunjukkan adalah bukti kalau di Indonesia pun tidak harus menyimpan pelepah. Jadi turun buah turun pelepah juga. Bisa dilihat di sini ya. Nah, di atas ini juga buahnya pun cuman songgonya satu-satu dan buahnya luar biasa. Nah, mantap. Jadi itu ya. Jadi tidak semuanya itu pelepahnya disimpan. Kadangkala juga ada yang dibuang juga. Nah, dan tujuannya kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Untuk kelapa sawit itu kalau disonggo itu, oke, kami jelaskan lagi. Gunanya untuk disimpan pelepahnya itu hanya untuk memaksimalkan buahnya saja supaya besarnya itu bisa rata dan bisa besar itu loh. Itu aja fungsinya. Karena apa? Pemupukan di Indonesia itu dalam 1 tahun kurang dari 14 kilo. Gitu. Jadi menyiasatinya, mengakalinya dengan cara yaitu dengan cara disimpan pelepahnya supaya membantu membantu apa buahnya bisa besar. Jadi tidak mengandalkan dari pupuknya saja. Gitu loh. Oke, sudah paham ya, sudah jelas video di kali ini. Dan uh, untuk kelapa sawit itu kan macam-macam ya untuk anunya apanya, uh, hama itu kan ada dua ya, hama dalam tanah pun ada dan di daunnya pun ada. Nah, sekarang bukan di daun saja, di buahnya pun juga ada hamanya untuk kelapa sawit ini. Nah, yang saya bahas ini adalah tentang ulat kantong ya. Ulat kantong ini yang biasanya sangat meresahkan ini dan susah untuk dibasmi. Ada dua metode ya, di video saya sebelumnya sudah saya bahas sedikit tentang ulat kantong ini ya. Cara mengendalikannya yaitu dengan cara obat. Nah, yang saya kasih tunjuk di sini adalah dengan cara manual atau dengan cara mencegahnya. Gimana agar tidak terkena ulat bulu. Ulat bulu. Ulat kantong. Nah, ulat kantong ini kan ada dua jenis sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sama saja, meskipun jenisnya beda tapi sama saja namanya ulat kantong. Nah, itu biasanya ya, dia akan memakan daunnya ini dan menjadi lidi-lidi semua itu. Untuk pelepah kelapa sawit ini bisa menjadi lidi gitu loh. Nah, caranya gimana Pak? Caranya sangat simpel. Kalau kalian mau melaksanakannya ya mungkin
insya Allah akan terhindar dari namanya serangan ulat kantong. Tuh. Biasanya kalau di sini juga diterapkan dengan cara dua metode ya. Ada yang pakai obat herbisida yang apa? Bukan herbisida, obat ulat kantong itu ada sendiri. Nah, itu dengan cara disuntikkan ke pokoknya ini. Dengan syarat apa, Pak? Ke kelapa sawit dengan umur yang sudah setinggi ini. Ya minimal tahun tanam 2000 berapa? 2007 ya. Itu bisa dipakaikan dengan obat itu karena sifatnya dia itu adalah kimia. Kalau diaplikasikan dalam sawit segini, ini biasanya bisa pupus apa itu? Pucuk kelapa sawitnya itu bisa membusuk loh, meskipun sudah segini. Bisa membusuk. Nanti sangat hati-hati ya untuk menggunakan ini dengan jenis obat pembasmi apa namanya? Ulat kantong ini. Kalau kita salah mengaplikasikannya dengan contoh ini ya, contoh kalau kelapa sawit ini masih kecil, umpama umurnya 5 tahun, kita aplikasikan dengan itu ya. Wassalam saja, nanti kelapa sawit kalian pasti akan mati. Itu pasti. Hampir 100% akan mati semua. Karena dengan obat ini seharusnya diaplikasikan dengan umur yang sudah tahun tanamnya ya, minimal tahun tanam itu 2007. Itu sangat luar biasa, sangat bagus untuk kelapa sawit, dan itu tidak membunuh kelapa sawit itu karena sudah tinggi dan sudah kebal terhadap herbisida ini. Oke, dan yang kedua dengan cara manual dan pasti aman, tapi membutuhkan tidak sekali saja, melainkan berkali-kali untuk melakukannya, yaitu dengan cara kalau setiap malam, setiap ini ya jam 6 ke atas ya, terutama jam 6 ke atas. Itu biasanya di lorongan ini di pasar pikul ini ya, namanya di sini pasar pikul atau buat ngasir buah. Itu digelar dengan terpal. Nah, lalu setiap malam kita nyalakan lampu sederet ini kita kasih lampu. Itu mencegah supaya ulat kantong itu tidak memakan daun kelapa sawit. Yang dicegah bukan ulat kantongnya, melainkan kupunya supaya tidak bertelur di daun kelapa sawit ya. Itu saja. Itu harus dilakukan berkali-kali. Nah, selama 3 jam ataupun 4 jam minimal ya. Minimal ya 3 jam itu aja. Itu sangat efektif dan tidak beresiko kepada kelapa sawitnya maupun tidak mati lah. Itu loh. Intinya tidak mati kelapa sawit kita, tapi aman dan efisien dengan cara yang kedua ini. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya, dan bisa diambil sisi positifnya video saya ini tentang kelapa sawit, pengendalian gulma ulat kantong ya terutama. Nah, jadi pengendalian ulat kantongnya caranya begitu. Nanti akan saya jelaskan lagi perinciannya gimana sih caranya untuk memasang terpal yang ada di pasar pikul ini. Oke, semoga ini bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya bagi petani-petani kelapa sawit. Dan dari saya ya, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, ya mohon maaf. Dan saya akhiri video ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, salam petani kelapa sawit cerdas luar biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.